Saya pernah kerja di suatu tempat, tiba-tiba pemilik rumah datang kepada saya bertanya, "Pak, alat-alat pertukangan apa aja sih yang harus saya milikin?" Sebetulnya alat pertukangan itu banyak sekali, tapi kita nggak perlu semuanya yang kita harus milikin. Ada beberapa aja yang kita wajib milikin, yaitu nanti akan saya jelaskan satu persatu alat-alat apa aja yang harus kita milikin. Sebetulnya tidak banyak kok alat-alat yang perlu kita milikin itu dan gampang sekali didapat. Yaitu pertama, gergaji. Gergaji ini banyak banget fungsinya. Kecuali buat alat-alat pemotong. Kalau tidak ada gergaji ini kita bingung buat memotong sesuatu itu pakai apa ya. Tapi kalau kita ada gergaji ya kita bisa ngerjakan sendiri, nggak perlu kita pakai tukang. Padahal kerjaan-kerjaan sepele yang kita harus dapat kita kerjakan sendiri. Biasanya kalau kita nggak punya alat ya kita kadang-kadang kita panggil tukang untuk mengerjakan sesuatu. Padahal itu kita bisa kerjakan kalau ada alatnya. Makanya alat ini sangat penting sekali di dalam rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat kedua, palu. Palu ini fungsinya banyak sekali di dalam rumah kita. Ini fungsinya buat memukul, buat mencabut paku, buat menanam paku, apapun. Kadang-kadang bukan untuk paku aja, buat ketok-ketok apa aja kita perlu palu. Makanya palu ini wajib yang harus kita miliki di rumah. Kemudian saya akan menjelaskan alat yang ketiga yaitu tang. Tang ini banyak sekali fungsinya di dalam rumah kita untuk memotong sesuatu, untuk memperbaiki kawat jemuran, kadang-kadang juga bisa dipakai untuk mencabut paku. Ya, tang ini ya sangat penting sekali sih menurut saya kalau untuk kita milikin di rumah. Harganya juga nggak terlalu mahal, murah, dan gampang didapat di toko-toko material yang terdekat. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat nomor 4 yaitu tang potong. Tang potong ini banyak sekali fungsinya, bisa untuk potong-potong kabel, potong-potong kawat. Kadang-kadang juga buat di taman juga bisa buat potong-potong ranting. Dia fungsinya banyak sekali kok. Penting sekali kalau kita milikin alat ini. Harganya juga murah, praktis. Kemudian nomor 5. Ada lagi satu lagi itu obeng. Obeng fungsinya banyak sekali. Kadang-kadang kita untuk perbaikin engsel pintu, kadang di elektronik juga kita butuh buat buka-buka skrup. Ya banyak sekali menurut saya sih. Ini penting kita pakai buat di dalam rumah kita. Wajib kita milikin obeng. Obeng ini ada dua macam, yaitu obeng plus sama obeng minus. Sebaiknya kita beli obengnya yang plus minus. Jadi nggak perlu beli dua obeng. Jadi satu obeng itu fungsinya dua. Satu untuk plus, satu buat minus. Setelah obeng, kemudian alat berikutnya itu meteran. Meteran ini fungsinya banyak. Satu untuk mengukur-ngukur apa aja yang kita perlukan di dalam rumah. Kadang-kadang kita mau mengukur lemari, mengukur ruangan, pokoknya fungsinya banyak sekali nih kita sangat perlu sekali untuk meteran. Kemudian saya akan menjelaskan poin ketujuh, yaitu kunci Inggris. Kunci Inggris ini banyak sekali fungsinya. Bisa memperbaiki keran kamar mandi, bisa memperbaiki keran wastafel, atau lubang-lubang wastafel. Ya, ini penting kok kita butuhkan. Jadi untuk perbaikan-perbaikan itu nggak perlu kita pakai tukang, dengan alat ini juga kita bisa kerjakan. Poin 8. Poin 8 ini bor. Bor ini fungsinya banyak, bisa buat ngebor dinding, buat ngebor kayu, bisa buat membuka skrup, segala macam yang bisa fungsinya. Makanya kita butuh sekali ini kalau untuk bor ini dimilikin di rumah. Demikianlah saran saya, ada 8 poin alat-alat tukang untuk dimilikin di rumah. Kalau memang bisa ditambah juga nggak apa-apa.
berkurang juga nggak apa-apa. Karena ini selalu dibawa oleh tukang kemana-mana alat-alat 8 poin ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.